kalau kita perhatikan sekarang, khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya, banyak perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Mulai dari semakin banyaknya ekonomi yang berjualan secara online, munculnya berbagai layanan berbasis digital seperti ojek online dan delivery makanan, hingga perubahan pola belanja masyarakat yang kini lebih praktis dan cepat. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul juga berbagai permasalahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat membuat daya beli masyarakat itu menurun. Nah, di sisi lain juga, tidak semua pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan teknologi, sehingga kalah bersaing dengan usaha-usaha yang sudah berbasis digital. Saya Lutfia Mahmudah dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas A1. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih pertumbuhan dan struktur ekonomi benar-benar terjadi di sekitar kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Untuk memahami fenomena yang terjadi tadi, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu daerah atau negara dalam menghasilkan barang atau jasa dalam periode tertentu. Nah, artinya ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut berkembang. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu dirasakan secara merata oleh masyarakat. Setelah memahami pengertian tadi, pertumbuhan ekonomi itu dapat diukur menggunakan produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB. Nah, PDB ini merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Nah, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, biasanya digunakan perbandingan antara PDB tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Nah, melalui perhitungan ini, kita dapat melihat apakah perekonomian Indonesia itu mengalami peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita perhatikan data dari Badan Pusat Statistik pada gambar tersebut, kita bisa melihat bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu secara lebih jelas. Nah, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tercatat sebesar 5,05% dengan nilai produk domestik bruto mencapai sekitar 20.892 triliun. Nah, jika kita lihat grafik dari tahun 2017 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cenderung stabil di kisaran 5%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tajam hingga minus 2,07% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Nah, setelah itu, ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan. Terlihat dari peningkatan pada tahun 2021 hingga kembali stabil di tahun 2023. Nah, selain itu, dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sekitar 13,96%. Yang menunjukkan meningkatnya aktivitas mobilitas dan distribusi barang. Nah, secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu bertahan dan kembali tumbuh setelah mengalami tekanan yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, pada gambar tersebut, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 tahun 2025 tercatat sebesar 5,19%. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut, angka ini sebenarnya cukup stabil karena dari tahun 2023 hingga 2025 pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan itu cenderung
berada di kisaran 4 hingga 5%. Artinya, aktivitas ekonomi di daerah ini terus berjalan dan mengalami perkembangan secara konsisten. Nah, selain itu juga, pertumbuhan ini juga didukung oleh beberapa sektor seperti industri pengelolaan, perdagangan, dan transportasi yang menunjukkan peningkatan. Dari data yang telah kita lihat sebelumnya, pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Nah, salah satunya itu adalah perkembangan sektor usaha seperti industri, perdagangan, dan transportasi yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi. Nah, selain itu, tingkat konsumsi masyarakat juga sangat berpengaruh. Semakin tinggi konsumsi, maka permintaan terhadap barang dan jasa itu akan semakin meningkat. Nah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dikaitkan dengan pembagian sektor ekonomi tadi, struktur ekonomi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa tidak semua sektor memiliki peran yang sama. Nah, di Kalimantan Selatan, sektor pertambangan, perdagangan, dan juga industri itu mengolahan menjadi sektor yang cukup dominan dalam perekonomian daerah. Nah, sementara sektor pertanian tetap memiliki peran penting terutama di daerah-daerah tertentu. Nah, meskipun kontribusinya itu tidak sebesar sektor lain, hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Kalimantan Selatan mulai bergerak dari sektor tradisional menuju sektor industri dan juga jasa. Secara umum, struktur ekonomi dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, sektor pertanian, yaitu sektor yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, itu adalah sektor industri, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, yang ketiga itu adalah sektor jasa, yaitu sektor yang bergerak dalam bidang pelayanan seperti transportasi, perdagangan, dan juga jasa lainnya. Perbedaan dominasi dari 3 sektor ini dapat menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah. Nah, semakin berkembang suatu daerah, biasanya sektor industri dan jasa akan semakin dominan. Demikian video yang telah saya sampaikan. Saya Nurtia Mamuda, pamit undur diri. See you!